Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Itu kaum santri atau para ulama itu menjadi oposisi. Ada ulama yang dirangkul, ada ulama yang dipukul, dan tidak ada ulama yang berani untuk mengkritik kekuasaan. Jangan hanya untuk mengejar ambisi kekuasaan, ulama pun diperalat gitu. Siapapun jadi gubernur, punya nggak konsep bagaimana menjaga institusi keulamaan ini? Kalau ulama itu betul-betul dia dipakai untuk penjaga moral, ya, korupsi itu nggak sesadis sekarang ini. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Tidak bosan-bosannya kami berdiskusi dan ngobrol sambil ngopi bersama calon gubernur Aceh. Beliau adalah politisi sekaligus akademisi. Beliau adalah Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar. Nah, kali ini kita akan tetap menyoroti soal pilkada terutama yang ada di Aceh. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik pecah belah terutama di kalangan umat itu sampai sekarang muncul, terutama ini menjelang pilkada, menjelang pilpres pun kemarin juga ada. Kira-kira ada pengaruh nggak kira-kira terhadap dinamika politik di Aceh, terutama menjelang pilkada saat ini? Ya, terima kasih Pak Turyadi ya. Jadi agama dan politik di Indonesia atau Islam dan politik atau Islam dan negara di Indonesia itu peran agama atau peran ulama itu sangat historis. Saya kira kita bisa banyak membaca buku sejarah ya. Ulama itu memiliki peran strategis. Kalau di zaman kolonial, ulama itu sebagai kekuatan sosial, punya pengaruh, punya pengikut ya, punya pengaruh di dalam politik. Bahkan kalau kita lihat banyak pejuang-pejuang yang membebaskan dari kekuasaan kolonial itu sebagian besar para ulama. Itu juga kalau kita lihat dulu ada namanya Volkskrant. Volkskrant itu parlemen yang dibentuk oleh Belanda. Itu kaum santri atau para ulama itu menjadi oposisi. Gitu ya. Sebenarnya sederhana aja ya. Para ulama itu yang pertama ini menjaga bagaimana nilai agama itu tetap ya aktual. Ya, tetap itu menjadi sistem nilai yang terus hidup, yang itu menjadi rujukan di dalam tindak tanduk atau perilaku masyarakat. Ya, termasuk norma-norma ya, yang mengatur perilaku itu. Kemudian ulama juga itu menolak ya kekuasaan yang menindas. Itu kalau kita lihat semua ya, mulai Sabang dari Merauke itu peran ulama. Dan banyak juga kita lihat para ulama itu ya, kalau ini kan heboh ya soal habaib gitu ya, nasab, soal nasab. Itu kalau kita lihat sumbang sih para habaib
dalam proklamasi itu, Iya. itu luar biasa banyaknya. Sangat besar. Ya. Itu kan saya baru baca itu, ya banyak sekali habaib yang disebut berperan. Iya. Jadi intinya begini, jadi bagi kekuasaan yang tidak welcome terhadap kehadiran agama di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, mungkin juga politik, itu memang tidak mengharapkan, tidak menginginkan bahwa ulama itu punya pengaruh. Iya. Ya, karena ulama punya pengaruh, tentu saja ini punya implikasi politik. Apalagi di dalam kontestasi pemilu kada. Nah, sehingga kadang-kadang kita lihat di setiap kesebelasan, setiap calon, ya. nah itu ada ulamanya yang ikut membackup itu ya. Betul ya. Nah, walaupun semestinya idealnya ulama itu perannya itu bukan dalam politik praktis. Ya. Nah, mestinya ulama itu sebagai penjaga moral, kemudian memberikan fatwa, ya kan, memberikan arahan, ya, kemudian menjaga nilai-nilai ya yang bisa menghancurkan, bisa mendegradasi nilai agama ya kepada umatnya, kan seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian masuk ke politik praktis, urusan mendukung, maka ulama itu juga bisa terjadi fragmentasi, bisa terpecah-pecah. Iya. Nah, ini barangkali juga banyak dikritik ya. Peran ulama di satu sisi memang sebagian tidak dikendaki dalam pengertian politik itu harus steril dari agama. Itu satu. Yang kedua, agama tetap penting, ulama itu tetap penting sebagai sumber nilai, ya, sebagai rujukan. Tetapi tidak secara otomatis harus di dalam politik praktis gitu. Yeah. Nah, ulama boleh berperan, tetapi dia hanya menjadi alat kekuasaan. Ya, jadi macam-macam itu. Yeah. Nah, inilah yang menjadi rame, ya kan? Ulama itu diperebutkan satu ketika, tapi dalam waktu yang berbeda, ulama itu justru ya diawasi, ditindas, disingkirkan. Ya, itu jadi bergantung pada dinamika politik seketika. Itu kan selalu kita lihat ada ulama yang dirangkul, ada ulama yang dipukul. Nah, bergantung siapa rejim penguasanya gitu loh. Semestinya kalau kita lihat dari kesejarahannya, ulama itu kan luar biasa. Perannya mestinya ulama itu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat. Dan selain itu ya ulamanya juga kita lihat juga ada yang tergoda juga masuk ke wilayah perebutan kekuasaan. Ya biasalah kan. Kalau ekstrimnya ya wah ini ulama masuk. Jadi ulama yang diragukan. Ya di dalam menjalankan perannya ya, tidak lebih dari sebagai alat kekuasaan. Iya, tapi kalau tadi bicara soal peran ulama, apakah politik yang pecah belah ini hanya sekadar melepas pengaruh ulama atau ada yang lebih jauh mereka misinya, misalnya untuk sama sekali benar-benar bahwa memang dia akan menghilangkan sama sekali umat Islam dalam arti dalam peran politik maupun peran sosial lainnya kira-kira. Nah, kalau itu kan kita bisa lihat ya, jadi makin lama memang ulama ini kan dipinggirkan. Dalam pengertian ulama itu hanya urus soal ubudiyah. Ya, soal ritual. Ulama tidak boleh masuk ke ranah politik meskipun dia hanya sebatas pengawal moral. Ya, ulama nggak usah ikutlah larang judi, larang korupsi, ya kan? Nah, kalau ulama terlalu kenceng, ya masuk pada penjaga moral,
ya ikut mengkritik terhadap korupsi, terhadap pelanggaran moral, terhadap penindasan, ya, nah, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi itu kita lihat pada masa-masanya, ya, kan juga usaha dari kekuatan politik tentu kan bagaimana bahwa Indonesia ini menjadi sekuler itu kan juga cukup kuat, betul. Ya, cukup kuat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ulama ini lebih banyak dipakai ya untuk kepentingan kekuasaan, gitu. Kalau ulama itu betul-betul dia dipakai untuk penjaga moral, ya, korupsi itu nggak sesadis sekarang ini. Lebih brutal. Ya, lebih brutal. Brutal itu artinya apa? Artinya peran ulama itu nggak ada situ, nggak ada. Dan tidak ada ulama yang berani untuk mengkritik kekuasaan, ya, soal korupsi, ya, tidak ada yang berani. Tapi kalau di Aceh kan dari masyarakatnya sampai ke pemimpinnya atau sampai penguasanya kan sangat kental soal pemahaman agamanya. Apakah bisa bahwa politik pecah belah melalui agama itu bisa terjadi di Aceh? Ya, itu kan bisa saja. Jadi itu tidak langsung, ya. Bisa juga tidak secara tidak langsung, ya. Tapi kalau kita lihat, kalau sudah ulama itu sudah masuk ke dalam wilayah politik praktis, ulama ini mendukung calon ini, ulama itu resiko politiknya terlalu tinggi. Ya, jadi kalau dia sudah masuk ke wilayah politik praktis, dia pasti nggak bisa netral. Pasti dia agak sulit mempertahankan netralitas. Dan yang dirugikan kira-kira siapa kalau memang ulama tidak ya, netral? umatnya lah, ya. Kalau dia sudah menjadi alat kekuasaan, menjadi alat kampanye, apa segala macam, dia kan sewaktu-waktu dia nggak bisa rem. Kalau dia dukung penguasa secara membabi buta, dia nggak bisa untuk mengatakan yang hak, ya, kemudian menolak yang batil. Ya, itu agak susah, gitu loh. Nah, jadi memang peran ulama itu kan dia harus independen. Betul. Ya, jadi komunitas ulama atau kan ada institusi, ada MUI, kalau di Aceh itu ada Huda, ya. Nah, itu kan institusi keulamaan yang maksudnya itu harus harus jaga ke netralitasan, gitu. Juga termasuk para aktor-aktor politik, gitu loh. Jangan hanya untuk mengejar ambisi kekuasaan, ulama pun diperalat, gitu loh. Nah, itu yang itu akan membawa akibat yang sangat buruk, ya. Kalau ulama sudah masuk ke politik praktis, ya, dia agak susah untuk menegakkan, ya, integritas itu agak susah, gitu loh. Nah, kira-kira siapa yang bisa punya peran untuk menghentikan itu? Apakah harus pemerintah pusat atau kalau misalkan khusus di Aceh itu pemerintah daerah? Dalam hal ini adalah gubernur barangkali. Ya, misalnya gubernur itu kan kalau dalam kepemimpinan Islam itu kan apa disebut sebagai umara. Umara yang baik itu adalah bagaimana dia selalu menjaga marwah para ulamanya. Jadi kalau pada masa kesultanan itu dijaga betul, ya, marwah para ulama itu. Pokoknya kalau udah menyangkut hukum-hukum Islam, itu adalah hak mutlak bagi otoritas ulama, ya. Kalau pemerintahan itu adalah bagaimana mengatur. Nah, itu ada semacam understanding pembagian tugas seperti itu. Tetapi pendapat ulama itu menjadi rujukan para sultan, para pemimpin. Nggak bisa dia kalau sudah mengatakan ulama sudah menggariskan fatwa yang seperti itu, ya harus ikut. Nah, itu kita lihat inilah sebagai satu kepemimpinan yang betul-betul menempatkan ulama itu sebagai posisi yang terhormat, gitu. Bukan, ya, malahan itu diperalat untuk menjadi justifikasi untuk pembenaran
terhadap kebijakan-kebijakan yang nggak benar. Ya, dan ulama sekarang nampaknya tidak punya wibawa ya atau marwah ya ketika ada pemecah belah umat, misalkan kemarin muncul soal Mbak Alawi atau Mama Gufron. Tapi justru peran ulama yang seharusnya bisa memberi ketegasan bahwa ini salah, ini tidak, malah ketika dia memberikan fatwa bahwa ini haram, ini kadang-kadang justru dilecehkan. Ya itu kembali lagi kepada ulama sendiri. Ya, ulama itu kan, ulama kan kita harus lihat sebagai satu institusi, ya, satu institusi yang mereka punya otoritas keulamannya. Ya. Otoritas keulamaan apa? Itu kan dilihat dari kapasitas, dilihat dari keilmuan, Ya. Ya, penguasaan keilmuan, ya, kemudian penguasaan terhadap hukum-hukum Islam. Nah, sehingga dia menjadi rujukan. Kemudian ulama itu juga dia bisa menjaga, ya, marwahnya, martabatnya, dan kemudian ulama juga itu dia harus membangun independensinya. Ya. Dan ulama juga mungkin bagaimana ulama itu bisa jaga rujukan, di antara ulama sendiri itu juga ada satu mekanisme atau kode etik yang mereka bisa pegang bersama, bahwa ulama tidak bisa diintervensi, ulama nggak bisa digoyahkan, ulamanya nggak bisa disogok. Nah, itu yang penting Sebetulnya. Nah, kalau ulama sudah bisa disogok, wah udah susah ya. Makanya kan kemarin itu munculnya debat polemik di Ya. Aceh. Itu kan konser yang dianggap sudah terlalu jauh, konser itu tidak mencerminkan nilai-nilai budaya Aceh, itu kan dapat kritik luar biasa. Oh gitu. Dan sebagian pendapat publik itu dikatakan itu izin itu mendapat restu dari ulama, gitu kan, walaupun itu sudah dibantah ya. Nah, tetapi pemerintah sendiri mestinya juga, misalkan soal perizinan konser ya, Ya. itu kan masih ada satu semacam mekanisme, Ya. semacam standar prosedur yang dimana di situ memang ada otoritas ulama. Jadi karena ini adalah Aceh sebagai negara, maksud saya adalah Wilayah. daerah Wilayah. yang menerapkan syariah, tidak mungkin kegiatan-kegiatan besar ya, event-event besar itu tanpa ada restu ulama. Betul. Nggak bisa, karena ulama itu penjaga moral, ulama itu adalah mengawal ya pelaksanaan syariat Islam. Jadi nggak mungkin event-event besar itu tidak melibatkan ulama. Nah, kalau tidak ada mekanisme yang jelas sehingga tidak lempar tangan, ya mestinya sudah ada dirumuskan sebuah mekanisme di mana ulama itu terlibat, sehingga kalau itu yang terjadi, sehingga itu tidak ditumpahkan kepada ulama, kan kasihan, ya, marwahnya itu bisa tergerus gitu. Nah, ini kembali lagi pada pemerintah sebagai pengelola pemerintahan, itu harus dipikirkan, dibuat semacam mekanisme ya, di mana keterlibatan ulama itu untuk menjaga hal-hal yang dianggap sebagai implementasi syariah, sehingga umat itu tidak jadi bingung. Kemudian ini perdebatan di masyarakat yang semestinya tidak perlu kan. Nah, ada yang mengatakan, wah enggak, ulama nggak dilibatkan, ini murni Polda. Nah, ini bilang ini hajat Polda. Nah, kalau itu benar, berarti Polda sendiri itu kan juga tidak memahami, tidak mengerti, nggak mungkin juga. Iya, betul. Ya, siapapun pejabat yang bertugas di Aceh, aparat keamanan, aparat kepolisian, dia harus tahu persis ya tradisi, tata kehidupan, moral, etika ya, masyarakat Aceh yang sudah digariskan dalam satu sistem syariah. Itu nggak bisa bilang nggak tahu apa. Nah, jadi
kembali lagi tentang ulama ya, peran ulama di Aceh itu sangat besar sekali perannya gitu. Jadi kalau ulama ini tidak dijaga ya, terutama oleh penguasa, oleh umara ya, atau bahkan ulama secara nggak langsung dirusak, hancurlah ya. Kalau ulama sudah tidak menjadi panutan, apalagi. Padahal kita lihat di Aceh itu pesantren itu luar biasa, banyaknya ya, daya-daya itu luar biasa. Artinya institusi keulamaan itu dia diikuti oleh sebagian masyarakat ya, melalui pesantren, melalui daya-daya. Dan tentu saja kalau di Aceh itu kan ulama itu betul-betul menjadi rujukan ya, bagi masyarakat gitu. Jadi kembali lagi, saya kira inilah tugas pemerintah ke depan ya, yang mesti dilakukan, bagaimana menempatkan ulama itu sebagai rujukan, ulama itu sebagai institusi ya, penjaga moral. Ulama itu tidak hanya sekedar suruh baca doa apa segala macam, tapi peran ulama itu mesti diperkuat, sehingga ulama juga bisa memainkan peran strategisnya. Tidak kemudian kalau terjadi baru ulama diminta ya. Dan juga misalkan ulama ini kan sudah mestinya masuk kepada peran-peran yang lebih strategis. Tidak hanya soal halal haram ya, lebih banyak soal fikih, tidak. Bagaimana misalkan dengan praktek-praktek ekonomi ya, soal muamalah ya, juga soal politik juga politik ya, soal korupsi misalnya. Apa boleh korupsi di Nanggro, daerah yang bersyariah? Gimana ceritanya? Itu mestinya ulama yang harus berani kritik gitu loh. Nah, kembali lagi, apakah otoritas keulamaan itu dijaga nggak, baik oleh pemerintah maupun internal daripada para ulama sendiri gitu ya. Yang sebut ulama itu siapa, kapasitasnya, tingkat keilmuannya, dan seterusnya itu yang saya katakan secara internal. Nah, ini secara eksternal dia dari penguasanya ya, dari umaroknya gitu. Itu saya kira. Tapi apakah ini memang politik pecah belah ini memang produk dari sistem yang ada di Indonesia, yaitu sistem demokrasi yang ada di Indonesia? Mengingat itu tadi, kalau ada kasus soal konser di Aceh itu kan, dia sudah tahu bahwa di Aceh kan menganut sistem syariah Islam yang kental gitu. Ya, kita nggak tahu apa motifnya, tetapi dengan konser itu kan terjadi polemik. Secara tidak langsung keberadaan ulama itu kan digugat. Kemudian ulama seakan-akan dianggap sudah melakukan satu penyimpangan. Intinya apa? Akhirnya kita melihat bahwa kredibilitas ulama itu kan dipertaruhkan, ya, digugat dan seterusnya. Artinya ini lama-lama pamor ulama kan jadi turun, ya, secara pelan-pelan. Itu kan tidak begitu nampak, tapi pasti ya. Jadi ulama dihujat itu karena ada alasan. Ya, yang hujat siapa? Ya umatnya sendiri. Padahal kan mesti dijaga. Tapi kalau rakyat kan namanya kan dia masyarakat kan tidak tahu menahu dan tidak mungkin pengamatannya tidak begitu dalam. Apakah itu karena kesalahan tidak sengaja atau apa? Atau ini juga tidak terlepas dari bagian satu skenario bagaimana pamor ulama itu ya, secara pelan-pelan tapi pasti tidak lagi menjadi rujukan. Atau ini tes ombak nih Kak, barangkali ya, soal konser tadi. Bisa macam-macam lah ya, bisa ada yang mengatakan ini coba ya, karena ya ini kan suatu fakta sejarah. Tetap kehadiran atau peran agama dan peran Islam itu kan selalu dicoba dibatasi ya, coba dihalau gitu. Itu kan banyaklah kita lihat fakta-fakta sejarah yang terjadi gitu. Tapi sisi lain ya kan,
kita lihat praktek-praktek ya korupsi, praktek-praktek narkoba, praktek perjudian, ya, itu kan seakan-akan kan melenggang. Jadi ada koordinasi. Jadi kalau ulamanya sudah lemah, ya praktek ini kan bebas. Bebas, betul. Nah, kita sudah tahu kalau korupsi itu dibiarkan terus, ulama dikunci, dipasung, perjudian, perzinahan, prostitusi, terus ada semacam pembiaran, itu artinya apa? Artinya bahwa ini ada semacam satu political engineering, entah disengaja, entah tidak. Ini adalah proses pelemahan. Kalau di Aceh itu narkoba terus semakin marah, artinya apa? Artinya jangka panjang, ya, generasi Aceh itu akan rusak. Kalau generasi Aceh itu rusak, berarti Aceh itu akan menjadi sebuah daerah atau sebagai satu entitas ya sosial, budaya dan politik itu akan lemah, ya kan? Kalau rakyatnya lemah, itu berikutnya akan mudah ditaklukkan, akan mudah dikuasai, kuasai ekonominya, kuasai tanahnya, rampok sumber daya alamnya, ya kan? Itu kan tinggal tunggu waktu saja. Nah, yang paling efektif itu memang itu. Jadi bagaimana merusak dari pintu sosial budaya, ya, merusak dari segi otoritas moral, ya. Kemudian apalagi ya termasuk perjudian, ya. Itu kan satu paket ya. Betul. Ya. Kalau ulama nggak bisa dirusak, dilemahkan. Lama-lama rusak juga. Lama-lama rusak juga. Wibawanya dihancurkan. Ya kan? Caranya udah banyak. Caranya ya. Dibuat kontroversi saja. Jadi inilah saya kira tugas pemimpin siapapun jadi gubernur, punya nggak konsep bagaimana menjaga institusi keulamaan ini sebagai ya lembaga sosial agama yang diletakkan pada posisi yang sangat terhormat, sehingga ulama ini bisa memimpin ya rakyat, masyarakat ya kepada apa yang sudah menjadi identitas bahwa daerah Aceh itu adalah daerah yang punya otoritas untuk menerapkan syariahnya. Karena ini adalah merupakan suatu sejarah yang panjang gitu. Satu penutup, andai kata misalkan pemerintahan pusat tidak bisa menjaga marwah tadi ulamanya dan juga masyarakat Aceh di sana, andai kata nanti amanah jatuh kepada Partai B sebagai gubernur, apa yang akan dilakukan untuk menjaga yang semua tadi? Iya, ini saya katakan, Republik ini bisa kuat itu karena peran agama, dalam hal ini adalah peran Islam. Kita tidak bisa membayangkan, ya, pada masa perjuangan, pada masa-masa untuk mengisi pembangunan ini, kalau ulama tidak berperan, apa jadinya? Jadi kalau saya terus terang, jadi peran ulama itu sangat penting sekali. Siapa yang bisa menjaga moral, siapa yang bisa mendidik generasi muda, ya kan? Kalau bukan ulama, kalau bukan melalui pendidikan agama, ya, kita bukan negara sekuler, ya, walaupun dikatakan bukan negara agama, tetapi ya agama merupakan nilai, ya, sistem nilai yang sangat berperan penting untuk menjaga bagaimana masyarakat itu kuat secara mental, ya, mempunyai arah kehidupan. Nah, jadi inilah saya kira tugas entah pemerintah pusat, apalagi pemerintah lokal. Kalau ini diperlemah, itu sama saja memperlemah bangsa ini. Ya, kan sudah ada tuh coba-coba dianggap agama itu penyebab kemunduran. Itu kan teori yang sudah ketinggalan zaman. Teori Belanda itu. Teori zaman Belanda. Teori Belanda atau teori negara sekuler itu, ya. Betul. Itu kan udah
sudah sangat tertinggal. Iya. Dan itu anehnya ya, itu juga sangat berpengaruh di kalangan terpelajar gitu. Padahal kita lihat rusaknya moral apa segala macam di sebagian mereka itu karena mereka meninggalkan agama. Nah, itu saya kira. Ya, jadi intinya sekali lagi saya ingin menguatkan ya bahwa kekuatan masyarakat itu salah satunya ditentukan oleh spiritual, ya, nilai-nilai agama yang kemudian dia akan menjadi manusia-manusia yang paripurna. Otaknya cemerlang, perilakunya ya sesuai dengan tuntunan agama, dia akan menjadi ya satu manusia, seorang manusia, masyarakat atau rakyat yang betul-betul dia punya kekuatan mental yang tangguh di dalam menghadapi situasi ya kondisi ke depan. Ya, apalagi menghadapi sekularisme, ya, ateisme, komunisme, dan lain-lain yang isme itu. Nah, kalau satu masyarakat lemah agamanya, itu adalah sangat mudah dikuasai oleh kekuatan lain.